tampak bahwa tema Paskah kita ini sangat tidak antroposentris ya. Karena sekarang lah kita melihat bahwa dunia kita itu memang tidak bisa tidak terkoneksi satu sama lain. Ya, tidak bisa mengatakan kalau bagian ini yang mengalami keretakan dan kehancuran kita aman. Tidak ada yang aman lagi sekarang. Ini dunia kita bersama, kosmos, itu arti kosmos ya. Bagi gereja-gereja yang punya program-program untuk merayakan Paskah, mungkin bisa merayakannya dengan sederhana, tapi dengan tindakan nyata yang lebih signifikan begitu ya. Dari yang terkecil lah, ibu-ibu jangan lagi belanja plastiknya di mana-mana sampai 20 gitu ya Pak. Saya sering perhatikan tuh, belanja di pasar plastik terus tenteng kiri kanan, bawalah tas yang bisa dipakai berkali-kali. Itu juga komitmen kecil untuk menjaga bumi ini. Dan pesan Paskah kali ini sangat keras di situ ya, bahwa komitmen ekologi gereja-gereja mesti semakin kita kuatkan. Halo sahabat Oikimene, kita berjumpa lagi dalam PGI Talks, sebuah acara bincang-bincang yang mengangkat topik dan isu yang relevan dengan kehidupan bergereja, berbangsa, dan bermasyarakat. Menyongsong perayaan Paskah tahun 2026, PGI Talks kali ini diselenggarakan oleh Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja PGI. Sahabat Oikumene, dalam perayaan Paskah, kita merayakan kabar yang mengubah sejarah dan kehidupan, yaitu bahwa Kristus telah bangkit. Tema Paskah PGI tahun 2026 adalah Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Apa makna dan relevansinya bagi gereja dan masyarakat Indonesia saat ini? Melalui PGI Talks kali ini, kita akan merefleksikan makna Paskah bukan hanya berhenti sebagai perayaan iman, tetapi sebagai panggilan gereja untuk hadir dan melayani dunia. Untuk itu telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama Pendeta Anwar Chen dari Komisi Teologi PGI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Apa kabar Pak Anwar? Ya, baik-baik saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang di PGI Talks. Apa yang sedang dilakukan kesibukan di LAI akhir-akhir ini Pak? Oh ya, yang namanya LAI ya fokusnya ke Alkitab ya. Kita terus mengerjakan Alkitab dalam berbagai bahasa daerah ya, di pelosok-pelosok negeri. Jadi bahasa Indonesia itu ya betul bahasa nasional, tapi sering di pelosok-pelosok itu betapa rindunya umat itu membaca firman Tuhan di dalam bahasa hati mereka. Jadi ini pekerjaan yang perlu disemangati oleh kebangkitan Kristus ini. Wah, luar biasa Pak. Baik Pak. Sahabat Oikumene, narasumber kita yang kedua adalah Wakil Sekretaris Umum PGI, yaitu Pendeta Lenta Eni Simbolon. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Eli. Di tengah kesibukan MPH PGI yang begitu padat, bagaimana Ibu membagi waktu antara pelayanan di PGI mungkin atau dengan tetap di sinode atau dengan keluarga Bu? Ya, sebagaimana teman-teman ketahui, ada 105 sinode anggota, 30 PGI wilayah di seluruh Indonesia, MPH PGI yang full time, Pak Ketua Umum, Bapak Sekretaris Umum, dan saya sendiri berusaha terus bisa mengunjungi gereja-gereja, terus menjaga gerak ekumene di Indonesia. Sibuk, tapi khususnya di kantor ini juga perlu di-manage waktu bersama staff, bersama keluarga. Sejauh ini puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Puji Tuhan Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak di tempat ini. Kebanyakan gereja-gereja merayakan Paskah tidak semeriah ketika merayakan Natal. Padahal kabar tentang kebangkitan Kristus itu sebenarnya menjadi dasar yang penting bagi iman Kristen. Apa sebenarnya makna kebangkitan Kristus bagi kemanusiaan menurut iman Kristen? Ya, kita tahu ya. Sebenarnya narasi Alkitab dengan jelas menggambarkan itu ya. Manusia itu didesain dari awal itu sempurna gitu. Sesuai dengan mandat, amanat yang disampaikan oleh Tuhan. Dia dipanggil untuk merawat dunia ini. Tapi yang terjadi adalah bahwa memang manusia itu sangat mudah terjebak oleh keakuannya sendiri. Jadi dosa pertama itu sebenarnya adalah ingin menempatkan manusia itu di pusat, dan akunya di pusat, dan Tuhan di samping. Dan itu akibatnya destruktif. Sejak saat itulah maka tatanan awal itu boleh dikatakan terus mengalami proses kebinasaan ya. Makanya kita jangan pernah heran. Sejarah menunjukkan bahwa manusia itulah yang tidak pernah berhenti-berhentinya saling berperang, saling menghabisi,
membenci dengan segala turunan-turunannya, kan begitu ya. Nah, jadi Paskah mengingatkan pada kita ada suatu kemanusiaan baru, dan itu tentu dimulai oleh Kristus sendiri. Jadi Allah Trinitas itu benar-benar mengutus putranya itu untuk menjadi sebuah, katakanlah, persembahan, pengorbanan. Tentu ada pertimbangan dari Komisi Teologi ketika menyusun pesan Paskah dan tema Paskah tahun ini, seperti yang diambil dari pasal 2 Korintus. Bagaimana teks ini, Pak, dipahami dalam konteks Indonesia, pesan Paskah yang disusun oleh Komisi Teologi PGI? Ya, terima kasih Mbak Ali. Memang benar ya. Sebenarnya kita patut syukuri bahwa Paskah tidak sampai mengalami semacam degradasi nilai ya. Karena kalau terlalu komersial akhirnya makna fundamentalnya hilang. Nah, jadi kalau dalam konteks kita sekarang ini, Komisi Teologi tentu memikirkan berbagai situasi yang sedang berkembang ya, termasuk kekerasan demi kekerasan yang terjadi baik terhadap alam maupun terhadap sesama manusia gitu. Dalam konteks itulah bidikannya untuk melihat ulang apa maknanya ciptaan baru. Kan dalam Kristus telah datang yang baru ini. Nah, yang lama sudah berlalu. Jadi dalam konteks ini dengan mencermati berbagai gejala-gejala destruktif itu, kita ingin mengunjungi ulang tema yang sangat penting ini. Ternyata di dalam Kristus itu sungguh-sungguh ada sebuah pengharapan, kekuatan untuk berjuang, merawat ciptaan, dan kemudian membarui ciptaan sesuai dengan desain awalnya, ya, sejak semula. Oke. Kalau secara khusus, Pak, dari pesan dari 2 Korintus itu kepada konteks Indonesia? Ya, 2 Korintus tentu secara historis ya menunjukkan bahwa sejak awal pun yang namanya tubuh Kristus itu tidak aman-aman saja. Selalu ada gejolak di dalamnya, kan begitu ya. Ada berbagai kepentingan, ada tarik-menarik, dan Rasul Paulus berada di dalam arus itu. Tetapi pesan ini justru membuat kita jadi mengerti, di balik semua situasi yang kelihatannya agak chaotic itu, tetap kita jangan sampai kehilangan visi kita. Ada sesuatu yang sangat menjanjikan ketika kita berpaling kepada Kristus sebagai kekuatan baru yang memang memungkinkan adanya ciptaan yang baru. Nah, ini yang kita sedang pikirkan bersama-sama ya. Jadi sambil membaca Alkitab dari ribuan tahun yang silam, kita juga membaca hidup pada masa sekarang ini yang ternyata persoalan-persoalan dasarnya masih mirip-mirip seperti yang kita temukan dalam pergumulan umat Tuhan, dalam pergumulan ciptaan. Ya, sebagaimana kita bisa baca dalam lembar-lembar kitab suci kita. Baik, terima kasih Pak Anwar. Kita beralih ke Ibu Pendeta Lenta. Ibu, bagaimana gereja memaknai tema Paskah dan pesan Paskah tahun ini dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, dan bagaimana pesan Paskah ini dihubungkan dengan dokumen keesaan gereja? Ya, ini pertanyaan berat ya Pak Anwar ya. Saya sengaja membawa buku DKG, Dokumen Keesaan Gereja. Pak Anwar salah satu tim revisi juga ya, Pak Anwar, terima kasih. Saya tidak tahu seberapa banyak gereja-gereja anggota PGI dari 105 dan PGI wilayah yang memiliki dokumen ini. Jika Bapak Ibu, Saudara belum punya, boleh lihat di BPK Gunung Mulia atau pesan di PGI. Dan dokumen ini sangat kaya, sangat luar biasa, disusun oleh para teolog, pimpinan gereja, dan disesuaikan dengan konteks gereja-gereja di Indonesia. Dokumen ini mengikat seluruh anggota PGI, 105 sinode juga PGI wilayah, dan sebaiknya dibaca supaya juga kita bisa menghidupi dokumen teologis yang kaya ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan tema Paskah tahun ini, Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca rumusan-rumusan dalam pesan ini, memang memanggil kita sebagai manusia untuk berperan aktif ya, berkontribusi dalam membarui bumi. Jadi pesan Paskah kali ini memang sangat kuat di ekologisnya ya, Pak Anwar ya. Kita melihat kerusakan lingkungan. Kalau kita perhatikan kan dalam dokumen keesaan gereja itu baik PBIK maupun PPTB, kita mengalami krisis dari kita bersidang di Sumba 2019, mengalami krisis ekologi, kebangsaan, ekumene. Kita bersidang 5 tahun berikutnya di Toraja, 3 krisis. 3 ini masih sangat kental, ditambah lagi krisis keluarga dan krisis pendidikan. Dan kita melihat akhir-akhir ini masyarakat Indonesia, tidak hanya Indonesia, dunia panen bencana begitu ya. Dan ini mengingatkan kita kembali bahwa
kita sangat penting bergerak bersama secara masif untuk mencintai bumi rumah kita bersama. Dan saya pikir dokumen keesaan gereja ini juga dengan keras dan kuat memanggil gereja-gereja dalam panggilan ekologis, bagaimana kita merawat bumi. Tadi Pak Anwar sudah menjelaskan di awal, bumi yang tadinya diciptakan sempurna, dirusak oleh kerakusan manusia, maka kita harus kembali menjadi penggeraknya untuk merawat dan kembali melihat keutuhan ciptaan. Jadi saya pikir pesan Paskah ini sangat selaras dengan suara DKG kita yang memanggil kita semua untuk sungguh-sungguh berkontribusi dan melakukan peran kita untuk kembali merawat bumi, rumah kita bersama dan melihat keadilan bagi alam. Baik, terima kasih Bu. Tadi kembali kepada apa yang Ibu sampaikan bahwa Indonesia dan bahkan dunia saat ini sedang menghadapi krisis kemanusiaan, krisis sosial, ekologi, dan lain sebagainya. Bagaimana makna Paskah ini dan pesan Paskah ini bisa berbicara dalam konteks yang demikian? Kita bicara soal kemanusiaannya, tapi bukan berarti semuanya bertumpu pada manusia saja. Cuma kita harus mengakui, di antara berbagai dimensi ciptaan itu sendiri, memang kalau kita ikuti mandat yang ada di dalam Alkitab, manusia itu yang jadi duta. Jadi kalau Tuhan mau menuntut pertanggungjawaban, nomor satu dia tunjuk dulu manusia. Dia sudah serahkan bagaimana pertanggungjawabanmu sekarang. Itu bukan berarti semuanya ada di tangan kita. Betul, kita diberi begitu banyak kewenangan, tapi paling sering seperti kita lihat ya, manusia itu yang justru menjadi perusak yang paling signifikan. Ya, banjir itu gak hanya urusan alam berubah, tapi karena manusia sendiri tidak peduli pada alam. Perang itu bukan hanya urusan soal perebutan, ya katakanlah sumber-sumber, ya itu tentu pasti menjadi sejarah manusia dari dulu. Tapi yang mengambil keputusan-keputusan paling penting untuk menggunakan senjata A atau B dengan efek destruktifnya, itu semuanya kan kita manusia. Jadi kalau kita bicara soal kemanusiaan diperbarui, memang pesan Paskah itu mau ngajak kita kembali, ingat kembali pada tanggung jawabmu, bahwa iman kita itu punya dimensi yang tidak hanya personal, dia interpersonal, dia bahkan menyangkut hubungan antar ciptaan sampai seluas itu ya. Jadi apa yang kita kerjakan yang kelihatannya pada skala yang personal, itu ada efek komunalnya sampai ke efek kosmiknya. Nah, itu istilah bahasa kerennya ya. Jangan anggap enteng apa yang kita lakukan ini. Itu punya efek yang berantai. Jadi kita diingatkan kembali akan tugas-tugas mendasar ini, dan tentu gereja sebagai tubuh Kristus yang tentu isinya kita-kita semua ya. Nah, itu maunya beritanya itu ya berita yang membuat kita ingat Kristus itu mati dan bangkit. Itu bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk kosmos, seluruh ciptaan. Nah, kita adalah bagian itu. Saya rasa itu salah satu hal yang bisa kita refleksikan. Luar biasa, Pak. Kalau dari segi teologis ya, makanya Komisi Teologi mendiskusikan itu dengan mempertimbangkan begitu banyak aspek. Itu, ya. Nah, tentu terkait lagi dengan apa yang sudah disusun oleh PGI bersama dengan gereja-gereja ya. Dan ini menjadi pegangan kita bersama, arahan ke depan untuk berjalan dalam perang kebangkitan itu ya, yang memungkinkan kita terus untuk berjuang, tidak putus asa menghadapi berbagai kekuatan yang bermaksud menghancurkan ciptaan Allah. Saya rasa seperti itu kalau refleksi lanjutan saya. Perlu digarisbawahi itu ya Pak, sangat penting bahwa iman kita tidak hanya menyangkut dimensi personal ya Pak, tapi interpersonal bahkan kosmos ya, bahwa iman kita tidak hanya untuk diri kita sendiri ya Pak. Betul. Baik, terima kasih. Silakan Bu Pendeta Lenta. Ya, Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Memang awalnya beberapa berkomentar ya Pak Anwar, kok tema Paskah tahun ini terlalu antroposentris gitu ya. Kok di mana dimensi lainnya? Tapi saya pikir penjelasan Pak Anwar tuh cukup lengkap ya, bahwa kita memang sengaja menekankan membarui kemanusiaan kita karena kita melihat manusia ini loh yang dikasih mandat oleh Tuhan dan ternyata merusak juga apa yang diciptakan sempurna, maka manusia juga yang harus punya mandat dan tanggung jawab untuk membarui apa yang sudah rusak gitu. Saya pikir tema Paskah dan pesan yang sudah dikirimkan ke gereja-gereja ini harusnya bisa dimaknai bahwa tidak hanya diri kita yang dibarui, tapi komitmen kita untuk melihat yang lainnya setara dengan kita. Jadi tidak boleh hanya kepentingan manusia saja yang harus kita utamakan, tapi lihat bumi, tempat kita, rumah kita bersama ini. Jangan lagi rakus menebangi hutan begitu ya, atau terlalu hedonis,
terlalu rakus dengan kepentingan kita pribadi, keluarga kita, tapi lihat dengan adil bahwa bumi yang menangis, bahwa tanah-tanah yang merintih itu juga memerlukan keadilan. Dan siapa yang harus melakukan itu? Gereja kita. Jadi pembaharuan itu juga yang ditekankan oleh pesan Paskah kali ini, supaya gereja kita semua sungguh-sungguh kembali melihat komitmen kita, tanggung jawab kita kepada bumi, membarui kemanusiaan kita, melihat sosial sekitar kita dan juga keutuhan ciptaan. Maka kita harus melakukan keadilan bagi mereka semua juga dalam pesan kali ini. Gitu. Dari penjelasan Ibu itu malah justru tampak bahwa tema Paskah kita ini sangat tidak antroposentris ya. Sangat tidak antroposentris. Sangat tidak antroposentris sebenarnya. Bahwa kita dituntut ya Pak, dengan keras diingatkan, lakukan tanggung jawab kita terhadap bumi dan yang lainnya. Dipercayakan. Membaharui kemanusiaan kita dan komitmen kita. Gitu. Ya, karena akhir-akhir ini memang ketika mungkin tema ini dirumuskan, Indonesia dan dunia benar-benar bertubi-tubi ditimpa masalah ekologi, masalah kemanusiaan yang memang asalnya dari keputusan manusia ya Bapak dan Ibu. Kembali kepada makna Paskah itu sendiri, bagaimana kebangkitan Kristus ini seharusnya dimaknai oleh orang beriman dalam kehidupannya di tengah gejolak kehidupan yang saat ini dihadapi? Iya, kalau saya boleh jawab ya, apalagi berdasarkan konteks 2 Korintus pasal 5 itu ya, itu kan mau ingatkan pada kita, tugas kita adalah tugas pemulihan yang disebut di dalam pasal 5 tadi ya, ayat seterusnya kalau kita baca ya, kita ini sudah dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah bagi pendamaian. Nah, pendamaian itu sudah dimulai oleh Kristus karena dia mendamaikan dengan dunia ya, segala sesuatu dengan dunia kita. Nah, oleh karena itulah maka di dalam berbagai perjuangan gereja bersama dengan seluruh unsur masyarakat tentunya ya, kita tidak hanya bicara dari aspek religius ya, kita diajak untuk menjadi agen-agen yang turut di dalam pemulihan ini. Dan kita diminta untuk terus menyuarakan suara pendamaian dari Allah yang menginginkan supaya ciptaan ini kembali utuh. Kita tahu itu tidak akan kita capai selagi kita masih di dunia ini. Tapi kita mari bersama dengan dia, berpihak kepada agenda Allah sendiri untuk memulihkan seluruh ciptaan. Dan ini menyangkut berbagai relasi yang ada. Ya, relasi tentu yang pertama-tama adalah diri kita sendiri, dibuat utuh oleh Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Tapi itu berefek pada bagaimana kita melihat orang lain di tengah-tengah dunia yang sebenarnya sangat berbeda ya sudut pandangnya mengenai identitas, dan sering sekali juga itu dijadikan sebagai mainan politik ya, mainan kepentingan, bukan hanya pada skala bangsa tapi skala bangsa-bangsa. Nah, di situ kita mengingat gereja punya tugas untuk turut menyejukkan suasana, untuk terus menyuarakan. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang menjembatani, membangun jembatan bagi pemulihan. Dan pemulihan itu bisa dimulai dari skala kecil sampai skala terbesar yang Tuhan izinkan bagi kita. Jadi karena itulah tugas kita ini adalah tugas panjang yang tidak akan pernah selesai sampai nanti kita mengalami langit dan bumi yang baru. Sesuai dengan konteks dari 2 Korintus 5 tadi yang Bapak sebutkan tentang pendamaian, Pak. Bagaimana pendamaian ini dalam konteks dunia yang saat ini sedang dilanda konflik? Ya, itu memang menjadi keprihatinan kita bersama ya, dan tidak terbatas pada gereja. Itu pasti menyangkut seluruh umat manusia. Karena sekaranglah kita melihat bahwa dunia kita itu memang tidak bisa tidak terkoneksi satu sama lain. Ya, tidak bisa mengatakan kalau bagian ini yang mengalami keretakan dan kehancuran kita aman. Tidak ada yang aman lagi sekarang. Ini dunia kita bersama, kosmos, itu arti kosmos ya. Jadi ya, itu yang membuat kita gereja-gereja dipanggil kembali untuk menghadirkan sebuah visi tentang damai itu bagaimana. Dan tentu, andai kata kita tidak mampu melakukan sesuatu yang signifikan, kita perlu sekali berdoa untuk perdamaian dunia. Saya kadang-kadang dalam khotbah terakhir-terakhir ini ya, kalau berbicara kepada jemaat selalu mengatakan, sekarang bahkan saya sudah urutkan jadi prioritas pertama itu perdamaian dunia. Biasanya kita kan berdoa untuk keluarga yang dekat-dekat kita, tapi sekarang melihat dunia kita dalam keadaan yang sangat-sangat genting, kita jadi sadar kalau begitu kita benar-benar, kalau terancam kita terancam semua, kalau kita aman semuanya. Jadi kita sangat prihatin
Dan saya lihat juga bahwa gereja-gereja dan PGI tentunya telah menyuarakan itu, suara panggilan untuk menyapa nurani-nurani, terutama bagi para pemimpin dunia yang mengambil keputusan-keputusan yang efeknya benar-benar bisa sangat luas dan panjang. Saya rasa itu penting menjadi salah satu perenungan kita tentang jalan damai itu, bahwa ternyata Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia melalui Kristus. Nah, gilirannya sekarang sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menghadirkan suara-suara perdamaian itu. Dan kita tahu sendiri di era sekarang ini yang media sosialnya bukan main gaduhnya ya. Kadang-kadang bisa juga kita terpancing untuk turut bahkan mengobarkan semangat-semangat konflik itu ya. Itulah yang membuat kita sadar bagaimana bahkan dalam ruang-ruang virtual itu pun suara kebangkitan yang menghadirkan damai itu kembali digaungkan. Dan kita tentu para pelakunya, warga jemaat gereja-gereja. Menarik sekali bahwa kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi sangat terkait satu sama lain. Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri ya Pak Bos. Bahwa kita sebagai bagian dari kosmos itu pasti akan terdampak. Dan terima kasih karena Bapak mengingatkan kita semua bahwa kita harus mendoakan perdamaian dunia dan menggaungkan perdamaian dalam dunia nyata maupun dunia virtual yang saat ini kita geluti. Kita pun di PGI sedang digaungkan untuk berhemat energi sehubungan dengan karena krisis dan yang terjadi di luar negeri itu tetap bagaimanapun akan berdampak pada kita, sehingga kita juga selain berdoa kita juga bertindak, termasuk menghemat energi listrik dan sebagainya. Silakan Ibu. Iya, saya pikir di pesan Paskah kali ini Pak Anwar sudah menjelaskan pentingnya perdamaian dunia, Kristus sang juru damai dan damai itu sendiri. Gereja mesti sungguh-sungguh berdoa di Paskah kali ini. Selain aksi nyata ya untuk pertobatan ekologis, tapi juga sungguh-sungguh berdoa untuk perdamaian di Timur Tengah secara khusus ya, dan negara-negara yang bertikai, karena kita pasti terdampak. Kita diingatkan terus mendoakan perdamaian dunia, mendoakan negara-negara yang bertikai, sembari kita juga melakukan pertobatan pribadi dan keluarga untuk lebih berhemat. Hari-hari ini kita diancam oleh kekurangan BBM ya Pak. Jadi mari kita berhemat, itu juga bagian dari spirit Ugahari. Sederhana, cukup gitu. Memakai listrik sesuai dengan kebutuhan, belanja sesuai dengan kebutuhan. Perayaan Paskah tidak perlu berlebih-lebihan gitu ya. Lebih bagus digunakan untuk menolong teman-teman yang membutuhkan daripada perayaan selebrasi yang terlalu mewah misalnya begitu ya. Mengingat anak-anak yatim piatu dan teman-teman yang menjadi korban bencana atau korban kemanusiaan lainnya, dan jangan lupa berdoa untuk perdamaian dunia. Dan saya pikir gereja-gereja semoga merayakan Paskah tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, lebih kelihatan nyata dalam pertobatan ekologis dan doa bagi perdamaian dunia. Paskah selalu identik dengan telur ya, anak-anak sekolah minggu tuh kenapa harus pakai telur, kenapa nggak yang lain? Tapi ternyata dimaknai ada kehidupan yang baru di sana dengan kebangkitan Kristus, kubur kosong, dia hidup kembali, dan itu mengingatkan kita bahwa kita pun harus dibaharui, punya hidup baru. Saya pikir juga 2 Korintus ini, tema yang kita ambil ini mengingatkan kita tinggalkan yang lama gitu ya Pak. Manusia yang lama ditinggalkan, yang rakus, yang hedonis, yang tidak memikirkan orang lain, yang tidak memikirkan bumi, tapi menjadi baru. Kita merasa cukup, kita terus mendengungkan spiritualitas keugaharian, berani berkata cukup, berani berkata cukup. Itu juga salah satu yang menyebabkan bumi ini hancur ya Pak ya, dengan kerusakan ekologis, teman-teman bilang kiamat ekologis, dan manusia perlu terus-menerus mengatakan cukup, tidak lagi menebang hutan. Dan saya pikir Paskah kali ini kalau gereja-gereja mau merayakan harusnya ada komitmen yang konkret ya Pak Anwar. Bayangan saya Paskah tidak hanya lagi dirayakan secara seremonial saja, cari telur atau lomba makan telur dan lain sebagainya, tapi kalau mau sungguh-sungguh menghidupi pesan Paskah tahun ini, mesti ada komitmen yang nyata bagaimana kita disadarkan dan punya komitmen yang nyata untuk menjaga bumi. Misalkan apakah ada menanam di gereja dengan semua kategori anak sekolah minggu, remaja, pemuda, membagikan bibit tanaman atau membagikan tanaman yang hidup, diajari merawat gitu ya, merawat tanaman gitu ya. Gereja-gereja kembali dihijaukan. Perlukah menanam tanaman di gereja? Kadang-kadang kan gereja itu gersang sekali ya Pak Anwar ya. Katanya kita mencintai bumi, tapi banyak gereja yang
satu pun bunga tidak ada di halaman gereja. Saya sering perhatikan itu ya. Ada bunga plastik, Bu. Bunga plastik gitu. Bunga plastik. Kita PGI sudah lama sekali ya berkomitmen bahwa dalam persidangan sekalipun Pak nggak boleh ada botol plastik. Mau persidangannya ribuan orang, kita anggap itu komitmen terkecil lah ya, bahwa tidak ada botol kemasan plastik. Itu salah satu komitmen untuk menjaga bumi. Dan gereja-gereja perlu bersama-sama dengan kita gitu loh. Nggak boleh cuma PGI, cuma LAI, tapi semuanya mulai dari sinode, klasis sampai ke gereja-gereja lokal. Dari yang terkecil lah, ibu-ibu jangan lagi belanja plastiknya di mana-mana sampai 20 gitu ya Pak. Saya sering perhatikan tuh, belanja di pasar plastik terus tenteng kiri kanan, bawalah tas yang bisa dipakai berkali-kali. Itu juga komitmen kecil untuk menjaga bumi ini. Dan pesan Paskah kali ini sangat keras di situ ya, bahwa komitmen ekologi gereja-gereja mesti semakin kita kuatkan. Jadi membarui kemanusiaan kita untuk berkomitmen nyata menjaga bumi dan keutuhan ciptaan. Baik, berarti jangan hanya Paskah ini berakhir di perayaan ya Ibu, tetapi ke tindakan ya. Betul. Tindakan yang benar-benar kontekstual dan relevan dalam kehidupan di sekitar kita. Setelah kita merefleksikan pesan dan tema Paskah kita, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oikumene yang menyaksikan? Kita bisa berjalan sampai ke tujuan kalau kita lakukan bersama-sama. Jadi ini adalah panggilan bagi gereja-gereja, umat Kristen seluruhnya untuk kembali mengingat Kristus telah mati. Ciptaan yang lama ikut di situ. Lalu dia bangkit untuk memberikan sebuah harapan baru. Dan kiranya ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi, reorientasi, dan melakukan semacam reaksi ya, bukan reaksi. Betul. Ya. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh berbagai komunitas beriman ya di sepanjang sejarah, tapi kita ingatkan kembali bahwa pada akhirnya Kristus ingin membarui kemanusiaan, dan dari situlah kita juga terpanggil untuk turut di dalam arak-arakan untuk membarui ciptaan. Dan tentu tadi usul-usul konkret itu sangat nyata ya, dan itu berarti juga kita dipanggil untuk bersolidaritas dengan mereka yang menjadi korban-korban dari sesama manusia juga ini kebanyakan ya. Jadi lakukanlah, apakah dalam bentuk tindakan-tindakan yang berorientasi ekologis atau tindakan-tindakan yang berorientasi diakonal, membantu sesama yang menderita dan membutuh topangan kita. Jadi ini benar-benar adalah semangat untuk mengingat kembali makna Kristus yang sangat konkret, kehadirannya, kebangkitannya, yang ternyata menjadi kekuatan yang sebenarnya membuat gereja bisa hidup sampai sekarang. Ya, di tengah-tengah berbagai kekuatan maut yang sedang mengepung kita ini. Jadi itu merupakan sebuah jaminan bagi kita untuk berani berjalan meskipun ada 1000 alasan bagi kita sebenarnya untuk merasa tertekan, pesimis, apalagi tengah-tengah bayang-bayang kekerasan dan maut yang terus terjadi di dunia kita sekarang. Jadi luar biasa harapan ini, dan harapan yang sudah dihidupi oleh umat Kristiani sejak Kristus bangkit. Nah, kiranya ini kembali menjadi semangat bagi kita untuk melihat ke depan, berjalan bersama Dia yang bangkit itu. Demikian. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Iya, menambahkan saja dari yang disampaikan Pak Anwar. Jadi membarui kemanusiaan kita berarti kita perlu bertobat secara ekologis. Oh, sungguh-sungguh bertobat secara ekologis dan sosial juga. Saya pikir kata kunci solidaritas ya. Bahwa Kristus yang mati itu adalah karena solidar dengan kita yang berdosa ini dan menghidupkan kita, membangkitkan kita. Ya, mungkin seruan kepada Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, Paskah ini menjadi sarana kita dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus. Bagi yang kehilangan pengharapan, dibangkitkan kembali karena Kristus yang hidup dan bangkit. Bagi gereja-gereja yang punya program-program untuk merayakan Paskah, mungkin bisa merayakannya dengan sederhana, tapi dengan tindakan nyata yang lebih signifikan begitu ya. Apakah pertobatan ekologis atau komitmen ekologis yang lebih terlihat dengan jelas, tidak hanya sebatas selebrasi saja, dan juga mengingat saudara-saudara kita yang mengalami banyak sekali ketidakberuntungan ya, apakah mereka korban perang, korban bencana dan lain-lain. Tadi Pak Anwar mencatat kegiatan-kegiatan diakonal yang lebih transformatif begitu ya, bersolidar dengan teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Dan saya pikir kiranya itu menjadi catatan penting gereja-gereja dalam merayakan Paskah kali ini. Jadi membarui kemanusiaan kita, membarui komitmen kita,
pertobatan secara ekologis dan sosial, kita semakin solidar dengan sesama manusia. Sahabat Oikumene, Paskah bukan hanya kabar bahwa Kristus hidup, tetapi panggilan agar kita juga hidup sebagai manusia baru. Kiranya gereja sungguh menjadi saksi kebangkitan Kristus yang membarui kemanusiaan dan membawa harapan bagi banyak orang. Kristus telah bangkit. Sampai di sini bincang-bincang kita dalam PGI Talks. Sampai jumpa dalam PGI Talks kita berikutnya. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Haleluya.